Shalom, selamat datang di channel Liputan Rohani. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pendeta Debbie Basjir, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon terang dari Roh Kudus, agar apa yang ada di dalam khotbah ini kita bisa menyerapnya dan bisa memikirkan dan merenungkannya, serta mengerti isi yang terkandung di dalam firman-firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk selalu hidup baru di dalam naungan Roh Kudus-Mu. Engkau Allah yang selalu bersama kami dan menyertai kami. Berilah kami kejernihan pikiran serta hati kami untuk bisa menyimak dan merenungkan firman-firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Debbie Basjir. Doa kami di dalam Engkau malam hari ini, biar isi kami dengan firman-Mu, dan firman itu bertumbuh menghasilkan buah, mengubah hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu nama yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Iya, untuk yang akhirnya saya bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini ya. Apa sih tujuan kita ini menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen ya? Karena ada banyak orang itu yang keluar masuk gereja tapi nggak ngerti tujuan. Amin apa amin? Ya. Saya ini ke gereja tiap hari Minggu itu ngapain ya? Saya ini pelayan ngapain ya? Saya ini ikut Yesus itu ngapain ya? Saudara, kalau kita mau menyadari hidup kita di dunia ini hanya 70 tahun kata Alkitab. Kalau lebih itu kebanggaannya sakit, penyakit, dan penderitaan. Artinya apa? Alkitab bilang kalau lebih dari 70 kebanggaannya. Orang itu kalau umur 30 ketemu teman, kebanggaannya apa? Kerja apa sekarang? Oh, saya sekarang jadi manajer. Oh, sekarang saya sudah punya usaha. Umur 30 ini. Oh, saya sekarang udah menikah. Oh, saya kebanggaan yang diceritakan adalah semua yang dia capai. Nanti mulai umur 40, kalau ketemu kebanggaannya apa? Iya, puji Tuhan udah punya rumah 3. Ya, punya hotel 4. Ya, punya ini, punya. Kalau udah umur 70 ke atas, apalagi 80, kalau ketemu kebanggaannya apa? Ya, sakit. Orang tua tuh kalau ketemu gimana kabar? Aduh, lutut ini loh. Aduh, boyokku iki loh. Pegel ya. Jadi memang itu Alkitab berkata ya memang benar. Jadi sadarilah hidup kita di dunia ini sebenarnya nggak lama. Lalu untuk apa sih kita ini di dunia? Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Saudara, manusia itu terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi saya mau tanya, selama kita hidup di dunia ini, yang kita pikirin, yang kita utamakan itu yang mana? Halo? Tubuh kan semuanya untuk tubuh. Lo bener nggak? Kita cari duit untuk apa? Tubuh ya, biar bisa makan, bisa punya pakaian, bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya ini, semua tubuh loh. Dan tidak sedikit dari manusia yang akhirnya masuk kepada tekanan, mereka depresi, stres hanya karena kebutuhan apa? Tubuh kan, daging kita kan. Nah, di dalam hidup kita ini sebenarnya kan ada 3, ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ya. Nah, sekarang kita pengen masuk dulu lebih dalam ya. Nggak usah yang terlalu dalam dunia roh, nanti saudara bingung lagi kalau kita membahas dunia roh.
Kita bahas yang seputar manusia aja dulu, tentang jiwa manusia. Di dalam jiwa kita itu ada 3, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya mau tanya dulu saudara, kalau manusia mati, kalau orang itu mati, tubuhnya kemana? Tidak apa-apa menjawab. Kalau salah saya tidak hukum, kalau benar juga saya tidak kasih sepeda. Jadi jawab saja. Kalau kita mati, tubuh kita kemana? Jadi kembali ke tanah, ya. Padahal kita ini hidup selalu memikirkan tubuh. Padahal kalau kita mati, tubuh kembali ke tanah. Lalu roh kita kemana? Ada dasar ayatnya? Kalau ngomong harus ada dasar ayat loh. Kalau kita mati, roh kemana? Iya benar, kembali kepada Allah. Ya, itu dalam Pengkhotbah. Ya, kalau saudara baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh manusia itu semua sama, baik. Kenapa? Karena roh itu adalah gambar diri Allah di dalam diri manusia. Itu roh. Waktu manusia diciptakan, dihembuskan nafas Allah, itu roh. Roh itu semuanya pengennya yang baik, ya. Jadi roh manusia itu sama. Mau dia Muslim, dia Hindu, dia Buddha, dia Kristen, itu roh itu adalah bagian diri Allah dalam diri manusia. Jadi waktu manusia mati, roh kembali langsung kepada Allah. Kalau kita mati, jiwa kita kemana? Ini pelajaran dasar dari kekristenan, dan saudara harus tahu supaya saudara tidak tersesat jadi orang Kristen. Amin. Jiwa kita kemana waktu kita mati? Ada yang tahu? Nanti dikasih uang Pak Oki 100.000. Ada yang tahu jiwa kita kemana? Halo? Kalau kita mati, jiwa kemana? Satu aja tolong, ada yang angkat tangan, nggak tahu. Oh haleluya, harus ada pemuritan ini Pak. Waktu manusia mati, roh kembali kepada Allah, tubuh jadi tanah, jiwa akan dihakimi. Amin. Saudara lupa Yesus berkata, jangan takut kepada mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Amin. Di dalam jiwa manusia itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi jiwa yang akan dihakimi. Kenapa? Karena jiwa yang bisa merasa sakit, karena ada Nah, jiwa kita ini berbeda-beda saudara. Jiwa saya ini ya jiwanya Debbie nih. Ini keakuan kita. Ini jiwa pribadi-pribadi beda. Makanya di Alkitab kalau saudara baca, kalau ngomong soal orang itu bukan dikatakan selamatkanlah orang. Enggak, selamatkan jiwa. Jiwa itu mewakili pribadi-pribadi. Nah, kenapa kita beriman? Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9 di sana dikatakan tujuan engkau beriman ini, 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Kalau bisa ditayangkan supaya saya bicara pakai dasar firman, ya, bukan mengada-ngada. Kenapa kita beriman? Tujuannya 1 Petrus 1 ayat yang ke-9, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu jadi tujuan kita beriman supaya jiwa kita selamat. Bukan tubuh jadi tanah. Roh kembali kepada Allah, tapi jiwa ini loh yang harus diselamatkan. Nah, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Inilah yang bikin kita tuh stres, depresi, tertekan, karena ada di sini nih. Di dalam jiwa. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, ayat yang kedua langsung saya bacakan. Ini ayat hafalan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu terdapat di mana? Di jiwa, pikiran. Ya.
Berubah, jangan menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan sempurna. Untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini, tidak ada lain caranya selain kita ini harus berubah. Yang berubah apanya, saudara? Ayo, yang berubah tadi apanya? Jiwa, bukan tubuh ya. Kalau tubuh kita berubah gampang. Saya mau berubah bentuk rambut, besok saya ke Bulingling, warna rambut saya mau diganti. Tidak perlu mengerti kehendak Tuhan untuk merubah rambut. Amin. Jadi ada orang yang bilang sama saya gini, ibu itu ya pintar firman, tapi tidak menjadi pelaku firman. Saya tanya, kenapa? Buktinya rambutnya pendek. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan perempuan tidak boleh berambut pendek. Saya bilang, saya ini berambut pendek karena saya tunduk kepada suami saya. Suami saya nggak bolehin saya rambut panjang. Saya pengen sekali rambut panjang, tapi nggak boleh sama dia. Dia bilang, pertama kali saya menikah sudah lihat seperti itu, jadi tetaplah seperti itu. Saya dulu pernah coba nyambung rambut, hair extension. Sudah nunggu lama di salon, saudara, waktu baru-baru keluar dulu. Sudah nunggu 1 hari di salon, saya pulang hendak membuat surprise supaya suami saya terkejut melihat kecantikan saya. Waktu udah disambung, rambutnya kriwil-kriwil, saudara. Iya, kayak Syahrini. Lalu saya pulang, anak saya 3 perempuan seneng banget. Ih, mami cantik banget, karena anak saya semua rambutnya panjang. Saya bilang, papi mana? Ada, Mam. Papi pasti terkejut. Pasti habis ini mami boleh rambut panjang. Begitu dia keluar, dia lihat saya bilang, halo say. Dia teriak, kayak bencong. Ternyata tidak seperti ekspektasi saya. Langsung dia bilang, sekarang balik copot. Saya bilang, say please, ini sudah seharian saya tunggu dipasang-pasang pakai besi itu zaman dulu. Enggak, balik sekarang. Anak saya yang kecil ngomong, jangan pak, biarin 1 bulan lah, orang cantik kok mami kayak gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah. Tapi setiap kali mau tidur malam, dia mau peluk saya, dia teriak, wow. Jadi tidak bertahan, saudara, bahkan 1 minggu pun tidak. Besoknya saya langsung pergi copot itu rambut. Jadi kalau untuk yang di luar tubuh kita ini, ya, yang begitu-begitu, kita nggak perlu cari tahu kehendak Tuhan. Yang lebih utama itu adalah jiwa. Jiwa ini harus berubah supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kata firman Tuhan. Nah, berubahnya itu bagaimana, saudara? Kita nih kalau dengar orang digomongin harus berubah, harus berubah, harus berubah. Kayaknya kok enak banget pendeta ngomong tuh harus berubah. Bagaimana supaya kita ini bisa berubah? Nomor 1, engkau harus mengenali siapa dirimu. Ya, baru engkau bisa tahu mana yang harus dirubah. Lo benar nggak, saudara? Ya, kenapa terjadi banyak kekacauan di gereja, di komunitas, di rumah tangga? Kenapa? Karena banyak orang yang tidak tahu. Yang kenceng ngomongnya. Kenapa banyak kekacauan terjadi? Karena banyak orang yang tidak tahu. Maaf ya, ini agak keras sih, tapi kan saudara sendiri yang ngomong kan, bukan saya. Tapi memang benar nggak? Kenapa terjadi banyak kekacauan? Karena banyak yang tidak tahu diri. Artinya, kalau bahasa halusnya, tidak mengenal diri sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengenal sendiri? Saya ini akhir-akhir ini lagi belajar tentang psikolog, saudara. Kenapa? Karena saya ini berhadapan dengan jemaat. Setiap hari saya konselingin orang itu, saudara. Itu saya berhadapan dengan jiwa. Dulu saya berpikir gini, enak, saya bilang sama suami gini, saya enak banget ya orang Solo, Jogja, Magelang, Sukabumi. Sukabumi ini juga halus-halus kan? Saya tadi ke rumahnya Bu Yaya itu ngomong, gini loh Bu Devi, jadi kita ini halus sekali, saudara ya. Saya tuh bingung, ada manusia halus seperti itu, kenapa saya tidak? Saya dulu pernah bilang sama suami saya, nah kalau Tuhan tuh melihat karakter dari halus atau tidaknya orang, berarti kan yang masuk surga ini cuma orang Jawa semua. Benar nggak?
Kasihan tuh orang Sulawesi, orang Ambon, orang Manado, itu kasar-kasar semua saudara. Saya juga nggak tahu ya, orang Manado, orang daerah Indonesia bagian timur itu tuh karakternya kasar-kasar saudara. Ya, tapi Indonesia bagian sini ini barat ya, halus-halus. Nah saya mempelajari, kenapa bisa seperti itu? Saudara, kalau kita lihat gunung, ya gunung itu segitiga, yang di atas puncaknya ini itu namanya personality. Ini tuh bisa berubah, itu tidak asli. Personality itu adalah kepintaran orang membangun sifatnya, tapi tergantung situasi dan kondisi. Makanya ada orang bisa bilang, itu kalau di gereja rohani sekali, kalau di rumah karena personalitinya bagus. Itu bisa berubah-ubah, tidak dijamin. Yang di tengah-tengah gunung itu namanya temperamen. Itu kepribadian dasar kita lahir, ada yang namanya temperamen. Semua orang berbeda-beda. Kalau saya warnanya merah, saudara harus tahu loh warna saudara apa, supaya engkau tahu. Iya, saya pakai istilah ini aja biar lebih gampang dengernya ya. Saya ini merah, jadi saya tahu diri saya. Orang merah itu kolerik saudara. Kolerik itu dia punya bakat kepemimpinan, ya. Jadi maunya cepat, tergesa-gesa, walaupun kadang salah. Pokoknya cepat dulu, bahaya memang. Ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Nah suami saya itu hijau. Hijau itu flegma, tenang, damai, nyaris tak terdengar. Karena dia orang Solo. Orang flegma itu kalau dicari-carilah di daerah Solo, Jogja, Semarang, Sukabumi. Banyak orang flegma yang sabar. Suami saya kan kalau marah permisi, aku boleh marah nggak? Lu ajaib kan? Kalau saya teriak aja, Jo itu anu, dia bilang, ojo teriak toh, sepertinya saya terkejut. Ya terkejut aja, sepertinya aku terkejut. Ini bicara tentang kepribadian loh. Lalu setelah kita masuk lebih dalam, yang di bawah gunung itu ada yang namanya karakter. Ini yang harus kuat, ini yang harus kita bentuk. Kenapa Alkitab berkata milikilah karakter Kristus. Amin. Nah ini kita harus tahu dulu saudara, diri kita ini siapa, kelemahan kita siapa, lalu bagaimana kita bisa mengelola jiwa kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berubah. Karena Alkitab bilang berubahlah oleh pembaharuan di dalam jiwamu. Saya kemarin wawancarain satu orang transgender. Nanti saudara lihat di channel YouTube saya. Yang belum subscribe tolong subscribe. Kalau nggak ngerti subscribe, subscriber lah gitu ya. Dia umur 18 tahun sudah transgender. Dia bukan hanya operasi payudara, sampai ke kelamin. Umur 20 sudah keluar surat dari pemerintah, secara hukum sah dia menjadi wanita. Dia bilang saudara ya, kenapa dia bisa jadi gitu? Nah ini lagi, temperamen kita, personality kita itu bisa terbentuk karena lingkungan di mana kita dilahirkan. Karena dia punya saudara banyak perempuan, dari kecil dia tuh bergaulnya sama kakak-kakak dan adiknya perempuan. Dia dikasih pita-pita, ya mainnya masak-masakan. Nah akhirnya terbentuklah jiwanya ke sana. Sampai akhirnya waktu dia mulai sekolah, dia nggak nyaman dengan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa ada yang aneh dengan dirinya, ya. Makanya orang tua perlu diperhatikan anakmu, ya. Akhirnya saudara, dia umur 18 sudah transgender, umur 20 sudah, lalu dia menikah dengan laki-laki asli. Umur 22 dia menikah dengan laki-laki asli, dan itu cantik banget dia saudara, cantik. Saya lihat foto-fotonya, dia tinggal di Amerika, dia pakai celana pendek, pakai rok mini, aduh, lebih feminim dia daripada saya. Ya, bener-bener kayak perempuan asli. Lalu akhirnya dia mulai membangun rumah tangga, cuma bertahan 2 tahun lalu bercerai. Orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri itu gak mungkin bisa bahagia. Dan bahkan
dia bisa merusak kebahagiaan orang lain karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Makanya hamba Tuhan tuh perlu beres, kalau enggak dia akan jadi masalah buat banyak orang. Kita akan melayani banyak jiwa loh kalau kita sendiri bermasalah. Bahaya saudara. Lalu akhirnya dia pacaran lagi dengan cowok, lalu putus lagi, kecewa sampai berapa kali, akhirnya dia stres dengan hidup. Tubuhnya sudah berubah, tapi jiwanya masih sakit. Makanya gak bahagia. Orang mau operasi plastik sampai kapanpun, dia mau operasi sampai seperti apa, kalau jiwanya sakit, dia gak akan pernah puas dengan dirinya. Yang kita butuhkan adalah kesembuhan jiwa. Waktu jiwa kita sembuh, maka kita bisa menerima tubuh kita. Amin. Kenapa orang sibuk oplas, sibuk ini permak itu, tapi nggak pernah, dan itu makin ketagihan. Kenapa? Jiwanya yang bermasalah. Lalu dia karena jiwanya bermasalah, sakit, dia pindah ke agama seberang. Dia umroh pakai jilbab karena dia pikir di sana dia akan menemukan kedamaian. Ternyata makin stres saudara, makin stres. Akhirnya satu kali dia berbalik lagi ke Kristen. Lalu dia ke gereja, dia dijamah Tuhan, jiwanya dilawat Tuhan, dijamah Roh Kudus. Lalu dia mulai masuk ke gereja, lalu mulai pelayanan sebagai pendoa. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau dia itu laki-laki. Dia pakai rok cantik, rambutnya panjang, nggak kelihatan laki-laki. Semua panggil, "Bu, iya mari Bu, masuk Bu." Waktu dia mulai mengenal Tuhan, dia mulai mendengar firman. Alkitab, firman Tuhan bilang, firman Tuhan ini berkuasa. Amen. Ya, dia bahkan bisa memisahkan antara jiwa dan roh. Ingat saudara, perkataan firman itu sanggup memulihkan jiwa. Waktu dia terus dengar firman, dia mulai sadar bahwa jiwanya sakit. Sudah ke gereja menjadi pendoa. Kalau engkau sekalipun ke gereja bertahun-tahun, puluhan tahun, engkau jadi pendoa, jadi pendeta, jadi gembala sekalipun, kalau jiwamu sakit, engkau akan terus bermasalah dan bikin masalah. Lalu dia bilang, saudara, dia mulai merasa ada yang salah. Siapa yang bisa membuat dia sadar seperti itu? Firman. Kuasa Roh Kudus lewat firman Tuhan. Dia mulai merasa, aku ini ada yang gak beres. Aku bisa membohongi semua orang bahwa aku perempuan, tapi aku tidak akan pernah bisa membohongi diriku sendiri. Bahwa identitasku yang dilahirkan oleh Tuhan ke dunia ini, aku adalah seorang laki-laki. Padahal udah transgender, kurang apa? Ya, tapi jiwa itu saudara berbicara. Akhirnya dia bilang satu malam, lagi dia galau, jiwanya mulai menyuruh dia untuk terbuka, kasih tahu, kamu keluar dari kemunafikan ini. Kamu gak bisa sembunyi karena kamu akan tertekan sendiri. Roh Kudus mulai melawat dia. Malam itu juga dia ketok pintu rumah pendetanya. Pak pendeta dibuka. Kenapa Pak? Saya mau pengakuan dosa Pak. Kenapa? Saya menipu selama ini. Kenapa Bu? Loh, kenapa Bu? Pak, saya ini laki-laki. Pendetanya malah kaget. Bercanda loh ibu ini, karena memang cantik saudara. Nanti ya saudara lihat ya foto-fotonya, cantik banget beneran, saya nggak bohong. Nggak ada sedikit pun kelihatan dia tuh cowok. Ibu ini bercanda, beneran Pak, saya transgender. Lalu, Pak, saya nggak sejahtera. Bapaknya itu ngomong pertama gini, ya kalau memang ibu sudah sejahteranya begitu ya nggak apa-apa Bu, gitu aja. Enggak, saya nggak mau. Ada sesuatu yang menuduh di dalam diri saya bahwa ini nggak benar. Malam itu juga dia pergi cari salon saudara. Buat apa? Potong rambut. Padahal rambutnya kriwil-kriwil kayak ibu. Nih yang kuning, yang kriwil-kriwil itu ya. Sayang kan kalau dipotong kan saudara. Tapi dia pergi cari malam-malam.
Dia bilang, ibu bayangkan iblis itu memang gak seneng bu orang mau berubah. Saya cari salon malam-malam, mau masuk ke salon tuh gak ada parkiran, penuh semua. Lalu saya cari taksi bu, saya parkir mobil saya di pinggir jalan, saya cari taksi, saya pikir biar saya turun dari taksi saya langsung lari. Begitu mau turun, hujan deras banget dan petir menyambar-nyambar. Tapi saya bilang enggak, saya mau bertobat Tuhan. Dia masuk ke salon, dipotong cowok saudara. Habis potong cowok, dia pulang, dia berdoa. Dari situ dia mulai kasih tahu ke orang-orang. Dia kasih tahu ke anak, ke cucu-cucunya kalau cucu-cucu dari kakak-kakaknya gitu ya, yang selama ini panggil dia oma. Ya, dia cerita bahwa saya ini laki-laki gini-gini. Akhirnya dia bertobat, dia bersaksi kemana-mana. Bulan Oktober kemarin dia baru habis angkat payudara, dioperasi lagi, dikembalikan seperti semula. Tetapi untuk kelamin sudah tidak bisa. Tapi dia bilang gak apa-apa, tapi aku menemukan identitasku. Aku adalah seorang laki-laki. Ya, saudara lihat loh, sampai yang seperti itu tuh Tuhan bisa ubahkan loh saudara. Kalau jiwanya itu menyadari. Ada satu hal yang saya kemarin dapat jawaban saudara. Selama ini kan yang tadi saya bilang, orang Solo, Jogja, orang Jawa itu enak banget, karakternya bagus, gini-gini. Kenapa ya kepribadian mereka memang itu dari lahir. Kemarin saya ke Surabaya. Saya di Surabaya dijemput teman saya. Setelah makan dia bilang, Bu Debi kita doakan teman saya ya. Iya yuk. Dia gak ngomong sama temennya kalau dia mau bawa saya. Dia cuma telepon, "Hei Ci, ada di rumah gak?" "Ada." "Yaudah saya mau kesana sama pendeta, kita berdoa ya." "Iya." Begitu masuk di rumah dia buka pintu saudara. Ya, dia lihat saya, dia bilang, "Ini Bu Debi Basir kan?" Saya bilang, "Kok tahu?" "Ibu, saya itu subscriber ibu di channel YouTube ibu," gitu ya. "Aduh saya seperti mimpi, malah sekarang ketemu, baru tadi malam saya nonton khotbah ibu." Udah kita masuk saudara, ngobrol-ngobrol. Jadi dia punya suaminya ini saudara jatuh dari lantai 7 meter. Jatuh. Waktu jatuh itu hidungnya pecah, retak ya, dan dia mengalami beberapa operasi lah di kepala. Tapi dokter bilang gini, puji Tuhan tidak ada satupun otaknya yang retak atau kena atau apa. Ya. Lalu pulang saudara setelah operasi, suaminya ini ternyata karakternya berubah. Dulu itu suaminya ini baik banget saudara. Kalau istrinya mau ke pasar, diantar. Sebelum dia ke kantor, saya antar. "Nggak boleh kamu ke pasar sendiri, ayo sama saya." Pulang itu dia bisa siapin makanan. Pokoknya istrinya itu kayak ratu dibikin sama dia. Waktu setelah dia jatuh, itu karakternya berubah 180 derajat. Bertolak belakang sekali dengan yang dulu. Istrinya bilang, "Ibu tahu kalau kami pergi naik mobil Bu, saya salah omong Bu di mobil. Dia berhenti di pinggir jalan, dia suruh saya turun di pinggir jalan. Terserah lu mau pulang naik apa, turun sekarang, turun." Lu berubah lu karakternya. Jadi kasar sama anak-anak juga tidak seperti dulu lagi. Pokoknya dia jadi kayak orang lain. Istrinya bawa lagi dia ke dokter. "Dok, kok suami saya berubah ya setelah dia jatuh itu?" Untung dokternya nggak bilang gini, "Jatuhkan lagi supaya berubah." Kan kadang-kadang orang gitu ya, kalau lupa ingatan, kebentur lagi baru dia ingat lagi ya. Tapi jangan saudara ya, itu adegan berbahaya. Lalu dokternya periksa, dokternya cuma bilang gini, "Bu, iya, memang otaknya nggak apa-apa, tapi ada tapinya. Saraf kepribadiannya itu memar. Jadi dia kena ke syaraf kepribadian." Loh, Tuhan tuh ajaib toh. Ternyata ada syaraf kepribadian di otak kita. Makanya orang tuh punya pribadi beda-beda. Lalu dia tanya gini, "Loh Bu, dok, oke, syaraf kepribadiannya memar, cuma memar loh. Tapi dia nggak gila, enggak. Dia ingat semua seperti biasa, cuma karakternya tertukar sama yang lalu." Akhirnya dia istrinya tanya, "Dok, terus itu obatnya apa?" Dokternya bilang, "Nggak ada obat, tapi itu harus disetting ulang." Loh, aneh loh saudara, tapi nyata loh ya.
harus disetting ulang. Lah saya bilang, Bu, kalau komputer setting ulang ya gampang ya, tinggal dibuang semua, setting baru, kita mau isi apa, lah otak disuruh setting ulang. Terus istrinya tanya sama saya, Bu Debbie, kalau menurut Bu Debbie gimana? Dokter udah bilang harus disetting ulang. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat Roma ini sama dia. Oh, saya tahu Bu jawabannya. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita bisa berubah kalau budi kita ini dibaharui. Berarti setting ulang itu apa, Bu? Suamimu harus banyak dengar firman. Lalu dia mulai harus setting otak. Saudara, kita ini kan, saya selalu bilang sama suami saya, buat saya berubah jadi sabar itu saya butuh perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Bukan karena secara kepribadian saya kebentur, bukan. Karena memang kepribadian saya terbentuk dari saya masih kecil. Orang Sulawesi itu kalau ngomong nadanya tinggi, teriak-teriak, dikit-dikit emosi. Nah, itu terekam di alam bawah sadar kita. Lalu karakter kita terbentuk sesuai apa yang tersimpan di alam bawah sadar. Saudara, percayalah, hidup kita ini 90% dikendalikan oleh alam bawah sadar. Cuma 10% itu alam sadar. Orang kalau nyetir pertama, saya tuh kadang kalau sama suami saya gini, ayo non, kita berangkat lebih cepat ke sana. Kenapa? Aku tuh belum pernah nyetir ke sana. Jadi benar-benar harus konsen. Dia pakai alam sadar. Tapi kalau sudah beberapa kali dia nyetir ke sana, dia pakai alam bawah sadar. Oh, abis ini belok, abis ini kanan, abis ini udah nggak terlalu pakai yang sadar lagi. Nah, kenapa kita ada di sini untuk mendengarkan firman? Kita sedang mengisi alam bawah sadar kita dengan firman. Saya bisa tahu di sini muka-muka yang menangkap khotbah saya dengan alam bawah sadar dan dengan alam sadar. Ya, yang menangkap dengan alam bawah sadar itu benar-benar gini. Yang menangkap dengan alam sadar, ya, ini mesti pulang nggak ingat apa-apa. Loh, benar saudara. Makanya kenapa kita itu ada perkataan-perkataan dari hamba Tuhan yang saya sampai sekarang ada. Saya masih ingat itu pendeta 10 tahun yang lalu pernah ngomong begini. Karena waktu itu engkau menyimpan dengan alam bawah sadarmu. Nah, alam bawah sadar itu di dalam jiwa kita yang di dalam. Makanya kita ini ketika kita tertekan, kita putus asa, apa yang tersimpan di alam bawah sadarmu? Kalau engkau banyak simpan firman, yang keluar tuh firman. Maka hidupmu dituntun sama firman. Makanya di kitab Yosua pasal yang pertama ayat 7 dan 8 Tuhan berkata, Yosua, ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Kenapa disuruh perkatakan? Supaya alam bawah sadarmu mendengar, jiwamu itu mendengar, lalu itu terisi. Dan saudara tahu kata di sana yang dikatakan renungkanlah ini siang dan malam, itu dari bahasa Ibrani, katanya itu haga. Renungkan itu haga. Haga itu artinya apa? Bergumam. Saudara pernah nggak bergumam? Ngomong sama diri sendiri. Waktu di dapur, di kamar mandi, iya sih aku, iya, tapi aku percaya. Pernah kan? Semua pernah kan? Yang pernah bergumam angkat tangan. Ya, yang tidak pernah bergumam angkat kaki. Ya, saya yakin semua orang normal itu pasti pernah bergumam. Ya, tapi apa yang engkau simpan di alam bawah? Nah, Yosua Tuhan bilang, perkatakan kitab itu dan bergumamlah. Artinya apa? Waktu engkau tertekan, ucapkan firman. Ya, waktu pikiranmu ngomongin, aduh besok sudah mau bayar cicilan, nggak ada uang. Ya, aduh bagaimana ya, aduh pusing kepala. Kan engkau putus asa, maki-maki orang juga kan nggak ada duit tetap. Daripada maki-maki, mending kan ngomong firman, amin. Mending nyanyi memuji Tuhan, amin. Makanya saudara, hidup ini tuh sebenarnya murah, yang mahal tuh gayanya. Bener nggak? Kita mau makan yang 1 hari 5.000 ada, mau makan yang 1 hari 50.000 ada, mau makan yang 1 hari 500.000 ada, makan yang 1 hari 5 juta ada nggak?
Ada di Jakarta. Ya. Masuk di PI itu saudara makan steak ya 200 gram 1,5 ya, daging 200 gram makan 1,5 juta. Saya ditraktir orang situ, dalam hati saya mending diuangkan. 1,5 makan di warteg dapat 1 RT loh. Benar nggak saudara? Ya, orang itu mau makan yang mahal ada. Ya, tapi kan hidup ini tuh sebenarnya murah, yang mahal tuh gayanya. Dan karena gaya itu banyak orang jadi stres. Makanya Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, yang bikin orang itu darah tinggi, kolesterol tinggi, jantung itu bukan makanan sebenarnya, tapi cicilan. Amin. Karena ada 2 hal di hidup ini yang bikin jantung berdenyut dengan cepat. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya hindarilah itu jatuh. Kalau nggak perlu-perlu nggak usah utang lah ya. Toh juga kita nggak bawa mati kok semua yang kita. Kalau engkau diberkati lebih, untuk apa? Ayo ya. Pakai hartamu itu untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Karena itulah yang sampai pada kekekalan. Kemarin yang gempa di Palu itu ada satu restoran rumah makan saudara, 5 lantai. Waktu gempa terjadi, bayangkan itu gempa 7,4 skala Richter. 1 menit yang mati 10.000 orang. 1 menit digoncang sama Tuhan. Cuma 1 menit. Saya mau tanya, 1 menit itu lama atau cepet? Cepet kalau nunggu orang. Kalau gempa 1 menit lama. Makanya yang mati 10.000. Ada satu restoran itu 5 lantai saudara. Waktu gempa semua karyawannya berlari keluar, termasuk pemiliknya. Pemilik suami istri gak punya anak, orang kaya. Lari keluar sampai di luar, gak tahu dia ingat apa, balik berdua suami istri ke dalam. Waktu mereka balik, ambruk gedungnya. Jadi semua karyawan selamat, yang meninggal pemiliknya. Waktu dievakuasi, polisi menemukan 2 karung sertifikat tanah dan uang miliaran di dalam. Tapi mereka berdua mati di dalamnya dan mereka gak punya anak. Selama hidup bekerja cari uang, beli tanah sampai 2 karung. Waktu mati, ya, bukankah itu kesia-siaan? Benar gak saudara? Ya, itu kayak satu cerita saudara. Jadi ada suami istri itu, mereka bekerja gitu ya. Ini orang-orang totok ya, mereka kerja terus. Suaminya bilang, "Mi, kita punya uang udah ada loh, udah miliar di tabungan, sekali-kali jalan-jalan lah, piknik." Istrinya bilang, "Gak usah, uang tuh ditabung, jalan-jalan terus, gak usah jalan-jalan." Nah kita kan gak pernah jalan-jalan, kerja. Tiap hari kerja, ke toko pagi, pulang malam, ke toko pagi. 1 kali lagi kerja, istrinya mati serangan jantung. Karena suaminya ini bukan tipe yang tukang main perempuan. Lalu dia menikahlah sama yang terdekat, yaitu Inem, pembantunya. Nikah sama pembantu Inem. Begitu habis nikah, Inem bilang gini, "Koko, kita bulan madu dong ke Bali." Kan Koko selama ini pengen piknik memang. Uang sudah miliar di bank. "Ayo kita ke Bali," terbanglah ke Bali. Lagi berjemur di pantai, Inem ngomong gini, "Koko, dulu Inem pikir Inem yang bekerja buat ibu. Ternyata ibu yang itu adalah kesia-siaan." Ya, saudara, ya kadang-kadang orang tuh lupa ya. Maksudnya hidup ini untuk apa sih? Kita bukan harus menikmati dengan foya-foya apa segala, enggak. Tapi mengertilah tujuan hidup di dunia ini. Ketika engkau itu dipanggil oleh Tuhan, engkau diselamatkan, jiwamu sudah selamat, engkau mengalami perubahan dalam Tuhan, maka engkau akan membawa orang lain untuk berubah. Amin. Saya bersyukur saudara, saya tuh
punya channel YouTube, saya tidak pernah berpikir menjadi YouTuber lah, enggak lah, ya, enggak penting itu. Satu kali Tuhan tuh taruh di hati saya begini, ambil alih dunia media. Bagaimana caranya Tuhan dunia media? Saya pikirnya kalau media itu televisi. Dulu saya belum ngerti YouTube. Udah ada tapi nggak ngetrend YouTube. Televisi. Jadi saya tanya beberapa teman yang kerja di televisi, gimana ya kalau bikin acara di TV? Ibu harus syuting dulu 10 episode. Ya, minimal ibu harus sudah punya 10 episode, lalu kasih ke kita. Tapi standarnya harus standar TV, lightingnya, syutingannya. Jadi ibu sewa studio kita aja supaya nggak ulang-ulang. Satu kali sewa satu episode 6 juta. Berarti kalau saya mau bikin 10, 60 juta. Aduh, mahal sekali ya. Mau ambil alih dunia media. Ya sudah. Terus itu udah pasti keterima belum? Belum. Itu kita akan lihat dulu acaranya masuk apa enggak. Ya kalau gitu sudah, saya melupakan. Beberapa TV minta saya untuk khotbah rutin, dari Good TV, TV kabel yang dari Korea, tapi mereka juga punya cabang di Indonesia, di Jakarta. Saya syuting, saya pikir oh sudah Tuhan, saya sudah ambil dunia media. Ternyata suara itu bicara terus. Satu kali saya pelayanan di Bali, ya, karena Tuhan bilang gini, media itu sekarang benar-benar dipakai iblis untuk menghancurkan banyak orang. Sekarang dunia ada dalam genggaman. Banyak sekali orang bercerai gara-gara handphone. Bener gak? Mulai dari yang suami tukang main game. Kemarin saya konseling orang, Bu, suami saya tiap hari main game, terus gak pernah kerja. Ibu saya stres lihat suami saya. Ibu tahu saya yang kerja banting tulang, akhirnya saya usir dia kemarin. Tolonglah suami-suami ya. Sekarang bukan cuma ibu-ibu yang terikat dengan HP, ini suami-suami juga. Bangun pagi langsung cari HP. Jujur nggak, bangun pagi kita gini-gini kan? Yang dicari apa? HP, bertobat. Kalau nggak yang begitu, ibu suami saya selingkuh, Bu, sejak dia pegang HP. Memang ini media benar-benar saudara. Jadi setan sekarang bukan lagi pocongan, kuntilanak, genderuwo. Yang begitu sudah tidak muncul, bener nggak? Saudara nggak bakal lihat lagi yang kalau begitu. Kenapa? Udah kalah pamor. Dia sembunyi aja di gudang-gudang tua, dicari sama sutradara sama kameramen. Bener nggak? Sekarang kan laku tuh acara yang masuk di rumah kosong. Kenapa? Cari setan. Di syuting loh. Ya, sampai setan bengong, setan bilang, memang udah mau kiamat. Kenapa kata setan? Bukan kita yang ganggu manusia loh, manusia yang ganggu kita. Kata setan, tidak ada tempat aman lagi bagi kita di dunia ini. Setan bilang sama Tuhan, aku udah gak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Aduh, bertobat kita ya. Setan bilang, bertobat kau. Mengerikan loh saudara. Kenapa? Karena memang sekarang ini yang enak-enak itu yang menghamba manusia. Lalu akhirnya saya ke Bali, diundang pelayanan. Saya ketemu saudara, janjian kita di satu kafe, saya sama mami saya. Mereka lagi ada syuting-syuting di kafe itu, di kolam renang. Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya, dia pegang laptop. Saya tanya, Pak, lagi bikin apa? Bikin siaran TV, Bu. Oh, buat TV di mana? SCTV? Oh, bukan, Bu. Kita TV di YouTube. Terus saya bilang, oh bisa ada TV di YouTube. Loh, ibu tuh salah. Sekarang artis-artis semua beralih ke YouTube. Kenapa? YouTube itu lintas negara, lintas budaya, lintas agama. Dia benar-benar mendunia. Kalau lintas planet juga bisa, mungkin bisa. Alien pada nonton kita. Lalu saya tanya sama dia gini, kan dia lagi pegang laptop di situ. Oh gitu ya. Berarti saya bisa ya bikin channel YouTube ya. Saudara tahu mukanya dia gini. Dia tuh melihat saya, aduh miring banget ya, ngajak berantem mukanya. Saya cuma bilang gitu loh, saya cuma bilang berarti saya bisa bikin channel YouTube dia gini. Ya semua orang juga bisa, tergantung kontennya apa. Saya bilang biasa aja kali mukanya. Orang cuma tanya, dia begitu saudara.
Lalu karena dia lagi buka-buka laptop, di situ buka YouTube, jadi saya bilang gini, Pak, coba ketik nama saya di situ. Dia lihat di saya lagi, siapa? Agak jengkel juga sih ya. Saya sebut Delta Eko berapa Yankee, Debbie Basjir, diketik sama dia, Debbie Basjir, klik dicari, muncul banyak banget saudara. Terus dia bilang gini, Ibu, ini ada yang nonton punya ibu 200.000 lebih loh. Saya gini, bukan mau sombong, bukan ya, cuma agak sedikit angkuh. Lalu dia bilang, bisa banget nih, berarti ibu udah punya nama di YouTube. Oh berarti bisa ya Pak ya, biasa aja. Iya bisa loh Bu. Saya pulang, saya bilang sama suami saya, ini yang Tuhan maksud, ambil alih dunia media. Saya cerita sama dia, mereka itu bikin TV di YouTube loh. Ternyata bener sekarang Hotman Paris, Raffi Ahmad, wah itu penghasilannya miliar loh dari YouTube. Akhirnya bikin, suami saya tayangkan khotbah pertama, yang nonton ribuan saudara. 1 minggu subscribe naik 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Puji Tuhan sih kemarin sudah dapat selamat dari YouTube. Anda adalah mitra kerja YouTube. Jadi kalau saudara buka khotbah saya, jangan heran ada iklan di dalamnya. Dan ada yang melarang gini, Bu, jangan dikasih iklan dong, masa khotbah pakai iklan? Saya bilang, emang lu bayar per puluhan? Haleluya. Jangan dong egois banget. Saya ini tidak terima perpuluhan loh. Saya ini kan gembala YouTube. Tidak ada perpuluhan buat saya. Enggak bercanda saudara ya. Masa yang sedikit lah dapat berkat. Saya juga nggak bakal jadi konglomerat lah dari iklan itu ya. Tapi saya melihat saudara, begitu di YouTube tayang, saya kasih nomor HP tuh. Ada orang-orang gini, Ibu saya sangat diberkati, boleh nggak minta nomor HP? Saya kasih nomor HP saya. Bayangkan kalau khotbah saya sekali tayang ada yang nonton mau 100.000, saya kasih nomor HP. Makanya HP saya kemarin bunyi-bunyi sendiri, error. Gara-gara yang konseling saudara, itu WA masuk ting 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 ting. Saya kadang kalau balas itu mau tidur malam, karena waktunya di situ saya baru mau tidur malam. Tidur malam. Jadi kalau tidur malam tuh suami saya tanya, Non itu aku lagi balas-balas ini orang konseling. Dia bilang, tapi aku mau ngomong, nanti aja. Nggak lama HP saya masuk, ting, dia WA, Shalom Bu Debbie. Saya balas, iya kenapa ya Pak? Saya mau konseling Bu, istri saya mencuekin saya. Saya bilang mungkin uangnya kurang Pak. Jadi saudara, ya itu, tapi saya melihat ya, puji Tuhan tuh Tuhan ya, sampai ada yang tanya gini, saya nggak yakin, WA kan, saya nggak yakin kalau ini benar nomornya Bu Debbie. Dia minta HP saya di inbox YouTube, Bu saya minta nomor HP Ibu, saya mau konseling, saya kasihlah nomor HP saya. WA saya gini, saya nggak yakin kalau ini Bu Debbie. Pasti ini ofisialnya atau sekretarisnya. Maaf ya, saya ini mau buka persoalan pribadi. Kalau ini official saya nggak mau. Saya bilang ini saya Debbie Basjir. Enggak, saya nggak percaya. Saya telepon saudara. Saya pencet langsung, dia angkat, halo. Halo, Shalom 123321, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kamu yakin ini saya Debbie Basjir? Terus dia bilang ini, iya ampun, Ibu maaf Bu, iya Bu maaf, saya percaya Bu. Saya tanya, kenapa kamu nggak percaya kalau saya bisa kasih nomor HP saya? Soalnya kan hari gini Bu, mana ada pendeta ngasih nomor HP, yang ada mah ngasih nomor rekening. Saya bilang, kan kamu nggak minta nomor rekening. Kalau kamu minta ya saya kasih juga, 785034047. Mereka nggak percaya saudara, kasihan loh. Makanya saya kasih nomor HP. Satu kali ini yang saya mau saksikan, ada satu orang laki-laki inbox saya di WA, Bu Shalom, saya bukan orang Kristen, saya nonton khotbah Ibu di YouTube. Oh ya, jadi awalnya gini Bu, saya itu setiap hari dengar lagu-lagu di YouTube, lagu-lagu dunia tentunya sekuler. Setelah lagu itu selesai, mukanya Ibu muncul di timeline saya buang karena saya tahu ini khotbah Kristen. Saya geser. Besok begitu lagi, muka Ibu muncul lagi.
Saya geser lagi. Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mukanya ibu muncul terus. Sampai saya penasaran, akhirnya saya klik, tik. Ibu tahu, pertama kali saya dengerin khotbah ibu, saya kayak kesetrum. Saudara tidak kesetrum? Biasa aja ya. Lalu setelah sejak saat itu dia bilang, saya jadi ketagihan dengar khotbah-khotbah ibu. Setiap hari saya dengarkan pagi dan malam, 2 kali sehari kayak orang minum obat. Dan dia bilang gini, ibu, setelah mendengar khotbah-khotbah ibu, perhatikan firman Tuhan ketika masuk di jiwa berkuasa mengubahkan jiwa seseorang. Setelah saya dengerin khotbah-khotbah ibu, saya jadi mengerti bagaimana hidup, tujuan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan saya sudah pergi ke toko buku, saya beli Alkitab. Saudara lihat, siapa yang mendorong dia untuk pergi beli Alkitab? Ada orang yang tiba-tiba ke agama lain suruh dia pergi beli Alkitab di toko? Kalau bukan karena firman Tuhan, saya pengen kita baca dulu supaya saudara yakin. Kisah Rasul 2 ayat 26. Bagaimana roh, jiwa, dan tubuh itu bisa berkaitan erat dan bisa akhirnya orang melakukan sesuatu yang bahkan tadinya dia nggak mau bisa jadi mau. Kisah 2 ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-26, kita baca sama-sama kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan. Perhatikan baik-baik, ketika hatiku ya bersukacita, dari dalam nih hati, roh bersukacita, dan apa setelah hati bersukacita maka jiwa bersorak-sorak. Ketika jiwa bersorak, lalu di sana dikatakan apa? Tubuh apa? Diam dengan tentram. Jadi yang benar itu dari dalam itu muncul keluar sampai mempengaruhi tubuhmu. Kalau orang itu berusaha menutupi dari yang luar aja, itu kemunafikan dan Anda akan stres dan tersiksa. Contoh, nggak bisa tidur, ke diskotik, ke karaoke, atau lari ke rokok. Setelah merokok, masalahmu selesai? Tambah banyak, malah jadi batu kan? Tapi Daud berkata, waktu aku dikejar musuh mau dibunuh, aku percaya, hatiku percaya kepada Tauratmu, lalu jiwaku menjadi tenang, maka aku berbaring dengan aman. Orang kalau nggak bisa tidur, engkau ke dokter dikasih obat, yang diobati sarafmu bukan jiwamu. Halo? Amin. Jadi saudara, ketika seseorang mendengarkan firman, maka firman itu akan mempengaruhi jiwanya. Ketika hatinya menerima firman, lalu jiwanya itu percaya, jiwanya tenang, dia melangkah bertindak pergi beli Alkitab. Lalu setiap hari dia baca Alkitab. Lalu satu kali Tuhan suruh saya bikin tema khotbah gini, akibat dosa tersembunyi. Tuhan bilang khotbahin tentang itu. Ayatnya dari mana? Dari kisah Daud jatuh dengan Betseba. Ini banyak disalahgunakan ayat ini oleh hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan. Dia bilang gak apa-apa, Daud sama Betseba aja jatuh. Ya, waktu saya pergi ke Israel, saudara, saya datang ke istananya Daud. Saya tanya sama tour guide-nya orang Israel, kamar mandinya Betseba di mana? Memang istananya Daud itu ternyata kan di atas, di bawah itu kan rumah-rumah. Jadi memang benar mungkin kelihatan tuh kamar mandi dari atas. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Daud jatuh dengan Betseba. Nah, Tuhan suruh saya bahas tentang itu. Waktu saya tayangkan khotbah itu, yang nonton hampir 100.000. Dan saya terkejut, orang WA mulai buka tentang dosa-dosa mereka. Ternyata karena selama ini jiwanya mereka gak pernah dengar tuh kebenaran. Jadi mereka enak tuh hidup dalam dosa. Termasuk laki-laki ini. Lalu dia bilang gini, ibu saya kemarin nonton khotbah ibu yang judulnya akibat dosa tersembunyi. Ibu saya mau pengakuan dosa, jiwa saya gak tenang bu. Saya disuruh harus ngomong ke ibu. Ibu saya mau pengakuan, saya seorang homoseksual. Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, apakah di Kristen homoseksual itu dosa bu? Saya bilang iya. Semua agama mengharamkan homoseksual dan lesbian.
Kenapa Bu? Karena saya bilang Tuhan menciptakan kodrat ilahi itu laki-laki sama perempuan, jantan sama betina. Saya tanya dia, kamu pernah lihat nggak ada kucing jantan naksir sama kucing jantan? Pernah kamu lihat anjing jantan kawin sama anjing jantan? Nggak pernah Bu. Itu binatang yang tidak punya akal budi, yang tidak punya jiwa, ya, itu bisa ngerti kodrat ilahi itu jantan sama betina. Lah masa ada manusia yang diciptakan dengan akal budi lalu bisa menghalalkan segala cara? Itu kamu menentang kodrat ilahi dan itu dosanya dimurkai Tuhan. Makanya Tuhan bilang tidak masuk surga itu banci, pemburit, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu dia bilang gini, Bu, pertanyaan saya berikutnya, apakah seorang homo bisa sembuh? Saya bilang kalau engkau bertanya kepada saya, maka saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi semua orang bilang gak bisa. Bisa. Jangan blok mentalmu, jangan blok jiwamu dengan perkataan orang yang berkata itu gak bisa. Bilang bisa bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Ketika engkau mau, maka Tuhan akan menyembuhkan. Makanya tadi saya bilang, kita ini harus sadar dulu bahwa kita ini sakit. Kalau kita nggak merasa kita sakit, ya kita bagaimana mungkin diubahkan. Benar nggak saudara? Lalu akhirnya dia bilang, oke Bu, saya ini kan jauh Bu, saya di Bali. Bagaimana caranya saya bisa menghubungi Ibu supaya Ibu mendoakan saya? Saya bilang, kamu nggak perlu ketemu saya. Tidak ada pendeta hebat yang bisa tumpang tangan sama kamu atau tumpang kaki lalu kamu sembuh, nggak bisa. Lalu bagaimana Bu? Imanmu lah yang akan menyelamatkan engkau. Saya mau ajar saudara supaya jadi jemaat yang dewasa. Jangan cari-cari pendeta terus, amin. Nanti saya capek. Ya, bayangkan kalau saya harus layani 100 orang setiap hari, 100 orang. Saya setiap hari konselingin orang loh saudara. Ya, dan kalau saya ini tidak punya jiwa yang kuat, saya juga bisa depresi. Kenapa? Itu sampahnya orang semua yang saya timbun. Lo bener nggak? Yang heboh lagi ibu-ibu, Bu Debbie suami saya selingkuh. Ibu tolong doakan suami saya, Bu, puasa buat suami saya. Emang itu lakinya siapa? Kenapa kau suruh-suruh saya berdoa buat suamimu? Suami saya saja jarang saya doakan. Karena dia sudah bisa berdoa sendiri. Lah jangan, saya bilang tidak ada doa dari pendeta yang terhebat manapun buat seorang suami kecuali doa ya istrinya lah. Tolong jadi jemaat yang dewasa, amin. Dia di Bali. Gini ya, mulai hari ini perkatakan kepada jiwamu ya, perkatakan firman Tuhan, ngomong dalam nama Yesus, hai jiwaku dengar, aku diciptakan sebagai seorang laki-laki dan firman Tuhan berkata, semua roh yang bukan dari Tuhan itu berasal dari iblis. Keluar dari dalam diriku roh homo, roh banci di dalam nama Yesus. Kenapa Daud memerintahkan jiwanya? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ketika Daud dikejar-kejar anaknya mau dibunuh, dia dikejar beribu-ribu orang mau dibunuh. Saudara, Raja Saul mengejar Daud untuk membunuh dia. Coba kalau saudara disuruh Jokowi kejar saudara hari malam ini mau dibunuh, saudara gimana jiwamu? Galau nggak? Yang kejar raja loh, Jokowi loh, suruh cari Debbie Basir, bunuh dia sekarang. Wah itu saya pasti, aduh mau sembunyi di lubang semut. Bagaimana mau lari kemana? Semua tentara dikerahkan untuk mencari Daud. Jiwanya stres, depresi, tertekan. Tapi Daud bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia tidak mengizinkan jiwanya melemahkan tubuhnya. Selama jiwanya itu kuat, maka tubuhnya ini juga sehat. Kita harus memerintahkan jiwa kita loh. Kenapa? Karena kalau jiwamu sakit, maka tubuhmu itu ikut sakit. Makanya orang gila itu nggak ada yang sakit. Saudara lihat orang gila kena hujan, kena panas, kadang agak disambar petir, nggak apa-apa. Sampai rambutnya sudah jegrak begitu ya. Nggak pernah sakit orang gila itu. Kenapa? Jiwanya itu sudah tidak berfungsi. Ya saking udah jebol.
Ya, udah terlalu akhirnya jadi gila, itu malah nggak sakit. Dia makan sampah, bener nggak? Ya, nggak pernah saya lihat di rumah sakit orang gila diare. Pernah nggak saudara lihat orang gila diare? Belum pernah loh. Karena memang dari jiwanya itu udah nggak ada rasa apa-apa. Tapi jangan mau gila loh. Kita harus punya jiwa yang sehat. Daud perintahkan, saya bilang sama dia, perintahkan kepada jiwamu. Lalu dia mulai berdoa tiap hari, dalam nama Yesus, semua roh yang bukan dari Allah, homo, banci, keluar dari dalam diriku. Saudara tahu, 1 bulan kemudian dia telepon saya, Bu Debbie, iya Bu, benar Bu. Setelah saya mengucapkan itu selama 1 bulan, jiwanya menangkap, alam bawah sadarnya, itu yang namanya disetting ulang. Amin. Setting ulang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang merokok malam ini, jangan tanya bagaimana caranya Bu, supaya saya bisa berhenti merokok. Kalau engkau mau merokok, gampang, putar apinya taruh di bibir. Lakukan itu 3 kali saja, pasti engkau berhenti merokok, karena bibirmu melepuh. Caranya berhenti merokok bagaimana? Engkau harus menyeting ulang saraf otakmu, alam bawah sadarmu. Perkatakan, aku bisa. Tante saya malam itu juga berhenti loh dari rokok. Dia perkatakan, berhenti dalam nama Yesus. Stop. Stop loh. Kenapa? Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar. Lalu saudara, sebulan dia bilang, Bu Debbie, benar Bu, saya sekarang ibu tahu jijik dengan homoseksual, dengan kenajisan percabulan yang selama ini saya lakukan. Saya jijik Bu. Ketika jiwanya sadar, jiwanya mulai sehat, tubuhnya ini bereaksi, memerintah ke otaknya apa? Putusin pacarmu. Lalu dia putusin pacarnya yang namanya Bambang itu. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Dia putusin pacarnya itu. Lalu tindakan yang kedua, dia bilang apa Bu? Saya sekarang sudah keluar dari komunitas gay di Bali. Saudara lihat, ketika tubuh, ketika hatiku bersuka cita, maka jiwaku bersorak, lalu tubuhku aman, tentram. Waktu rohmu menangkap sesuatu dari Tuhan, jiwamu itu dicuci, disetting ulang, dicuci otak kalau orang bilang. Itu kan orang ditangkap, dicuci otak itu yang suruh dibom, itu kan setting ulang otak. Nanti dapat 72 bidadari. Saya tuh bingung ajaran ini, kenapa bisa ada begitu saudara ini, karena yaitu tadi sarafnya memar. Harus dibetulkan lagi ke tembok ini kalau begini ya. Tapi saudara, menyadarkan orang begitu mudah nggak? Enggak. Kenapa? Karena memang sudah disetting di programnya seperti itu. Lalu dia tinggalkan komunitas gaynya, dan sekarang dia sampai dia bilang gini, Ibu Debbie, Ibu di Jakarta gerejanya di mana Bu? Ibu mengembalakan. Saya mau pindah ke Jakarta. Saya mau tinggalkan tempat ini. Itu yang Tuhan bilang, lari dari situ, lari. Kamu nggak bisa berdiam di situ, lari. Saya seorang dokter Bu, dokter loh, dan ganteng saudara. Ya, ayo saudara, kita mau berubah. Coba kita baca 1 ayat lagi. Mau berapa ayat hari ini? Ya, kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat yang ke-20 berkata, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Waktu kita memberitakan firman, lalu orang itu menangkap dengan alam bawah sadarnya, firman itu berkuasa mengubahkan jiwanya, lalu dia bertobat dari jalannya, kita sudah menyelamatkan jiwa. Ingat tadi tujuan kita beriman itu adalah untuk keselamatan jiwa. Kenapa orang bisa marah? Itu marah, emosi, semua ada di jiwa saudara.
Ya, engkau marah, engkau tertekan, engkau depresi, itu semua ada di jiwa. Makanya Alkitab juga bilang hati yang gembira. Itu juga ketika kita marah, tubuh kita memproduksi hormon yang sangat merusak kesehatan. Tapi waktu kita tersenyum berbahagia, maka tubuh kita juga memproduksi hormon yang, saudara lihat sekarang, orang sekarang itu lebih gampang senyum atau marah? Ayo, orang sekarang lebih gampang senyum atau marah? Bertobat ya. Satu kali ada satu orang bapak, dia darah tinggi, saudara. Dia kan tiap hari harus minum obat kalau orang darah tinggi kan. Lalu dia datang ke dokter, dok, saya nggak mau minum obat terus tiap hari dok. Ada nggak resep untuk saya nggak minum obat? Dokternya bilang oke. Bangun pagi minum jus belimbing 2, siang jus apel 2, malam jus mangga 2. Lakukan itu 1 minggu. Dia lakukan 1 minggu, tidak ada perubahan, tetap marah-marah, tetap minum obat. Dok, nggak ada perubahan, naikin dosis 2 kali lipat. Ya, jadi minum 4. Seminggu dia balik, dokternya bilang ada perubahan. Ada dok, perut saya kembung. Dan saya makin emosi, tiap hari marah-marah karena saya kembung. Yang ada lagi nggak resep yang lain? Dokternya bilang ada, yang terakhir, nggak usah minum apa-apa. Lah terus setiap 2 jam Anda harus tersenyum selama 20 detik. Setiap 2 jam selama 1 hari. Coba tersenyum 20 detik. Senyum coba 1, 2, 3, 4. Saya hitung 5, 6. Tolong tahan mulutnya, tahan. Ini latihan buat Anda yang sudah tidak pernah tersenyum. Orang itu nggak pernah tersenyum, Anda sudah hidup di neraka walaupun masih di dunia loh. Loh benar saudara. Coba ya 20 detik. Lalu dia bilang sama dokternya gini, cuma gitu dok? Dokternya bilang iya. Susah loh pak. Enggak. Dia pulang. Sopirnya bilang, silakan pak. Sopirnya aneh, ini bu, biasanya ya. Begitu pulang sampai di rumah, istrinya tanya, dari mana pak? Dari dokter. Dia hitung sampai di kamar 1, 2, 3, 20 detik. Istrinya gini, biasa ditanya marah-marah. Nggak usah tanya-tanya, urusan saya mau dari mana, yang penting saya pulang. Ini dari dokter. Ya, besok pagi dia bangun pagi, anak istrinya semua sudah di meja makan. Semua gini, pagi pak. Pagi. Dia tanya sama anaknya, kuliahmu gimana? Karena kalau senyum nggak bisa marah kan? Nggak mungkin orang senyum. Kan nggak bisa saudara. Ya, jadi dia tanya sama anaknya, kuliahmu gimana? Ya, anaknya gini, ya. Padahal biasa bangun pagi, kuliahmu gimana? Jangan minta uang terus kau, selesaikan kuliahmu itu cepat. Ya, ini kan karena senyum nggak bisa gitu. Selesaikan kuliahmu ya. Dia hitung 1, 2, 3. Lama banget. Dia pergi ke kantor saudara. Waktu sampai di kantor, pegawainya semua lagi ketawa-ketawa kan. Begitu dengar pintu buka, semua gini, bos dah. Ada orang itu membawa roh kuda merah. Anda tahu itu roh kuda merah di kitab Wahyu, roh pencabut damai sejahtera. Orang lagi damai, dia datang langsung hilang damai. Ini kan berarti pembawa roh kuda merah. Lihat kanan kirimu, ada nggak? Ya. Jadi dia datang, ke karyawan lagi ketawa semua, begitu datang, semua jadi diam. Dia masuk ruangan, semua pegawainya gini, pagi pak, dia gini. Pagi. Wih, semua kaget saudara. Dia jalan sepanjang ruangan, dia hitung 20 detik. Ya, begitu dia masuk pegawainya gini. Berubah loh. Perhatikan setting ulang. Ini namanya setting ulang kan. Otak pemerintah harus tersenyum 20 detik. Sampai di dalam ruangan,
Pegawainya ketok pintu. Ini saat yang paling mendebarkan. Karena apa? Laporan keuangan. Wah, di sini biasa dia kalau ada salah angka dia teriak, goblok. Pegawainya ketuk pintu udah gemetaran. Buka, Pak, pagi mau bawa laporan keuangan. Iya, silakan duduk. Ini Pak, tolong diperiksa. Dia periksa. Ada tanggal yang ada satu angka salah. Ini kenapa salah ya, goblok ya? Goblok. Ya, gobloknya tetap, tapi sambil senyum. Jadi beda arti. Yang dimarah juga nggak tersinggung, saudara. Karena dia sambil blok. Enggak, ini diperbaiki ya goblok ya. Ya kalau dulu goblok kamu kenapa perbaiki dulu. Itu pegawainya juga kaget. Oh, iya Pak, nanti saya perbaiki. Perbaiki ya blok ya. Awas lo besok nggak diperbaiki ya. Sampai dia keluar, saudara, 20 detik. Lalu 1 minggu, dia merasa benar loh, ya, tekanan darahnya nggak naik. Lalu dia balik ke dokter. Dok, iya dok, kenapa ya cuma dengan tersenyum begitu tekanan darah saya nggak naik? Dokternya bilang, iya Pak, karena begini Pak, ketika orang itu tersenyum, tubuhnya itu memproduksi sejenis hormon yang namanya endorfin. Itu sejenis morfin di dalam tubuh manusia yang gunanya itu penghilang stres. Jadi saudara mau pengen morfin malam ini? Belum. Ini lagi kena morfin. Ya, waktu Anda tertawa itu morfin keluar loh. Tubuhmu, jiwamu tenang. Sebaliknya ketika orang marah-marah, tubuhnya memproduksi hormon beracun yang bikin tubuhmu jadi sakit dan tertekan jiwamu. Ya, jadi saudara, ya, dan benar Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang, tapi semangat yang patah bikin osteoporosis. Bener kan? Mau minum Anlen 1 truk juga. Kalau tiap hari bersungut-sungut di rumah, nggak ada damai sejahtera, maka penyakit datang. Hidup ini singkat. Untuk apa punya uang kalau kita nggak bisa menikmati dalam damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus? Ayo kita semua kejar ini, saudara. Mari sehatkan jiwamu, rumah tanggamu berbahagia. Ada uang, nggak ada uang, tetap tersenyum. Amin. Jangan terlalu bikin berat hidup, ya. Kenapa? Karena uang itu tidak dibawa. Tapi nggak ada uang bawaannya. Saya baru mau coba mempermainkan kata, Anda sudah tertipu loh. Ya, uang tidak dibawa, mati. Nggak ada uang bawaannya. Nggak, ya, nggak ada uang, jangan sampai mau mati, ya. Hidup ini adalah ketika kita mensyukuri apa yang kita masih miliki. Dan ingat, hidupmu ke depan, kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Kemarin ada pendeta di Jakarta yang lagi khotbah tentang kematian, lalu dia jatuh dan meninggal. Lagi khotbah tentang kematian, makanya saya agak takut juga khotbah soal kematian. Enggak perlu takut kalau sudah waktunya. Alkitab bilang mati itu untung. Siapa yang mau untung? Nggak ada yang angkat tangan. Padahal ngerti loh mati itu keuntungan. Ditanya sampai yang mau untung, nggak ada yang mau. Ya, jadi saudara, kita nggak perlu takut dengan yang namanya kematian. Orang itu mau sehebat apapun, jaga hidup, jaga kesehatan. Kalau sudah waktunya, nggak peduli. Ya, boleh jaga kesehatan, tapi jangan lupa jaga kesehatan jiwamu. Kenapa? Karena kalau kita mati nanti jiwa yang akan dipertanggungjawabkan. Engkau jaga kesehatan itu cuma masalah tubuh aja kan? Bener nggak? Saya tutup dengan ini. Saya ketemu satu kali satu orang bapak, ya, ulang tahun, umurnya berapa? 105. Panjang nggak? Panjang. Rahasianya apa Pak? Sejak umur 40 tidak makan lemak-lemak, gak makan gorengan, gak minum gula, gak makan yang berkarbo, cuma minum air putih, sayur, buah, hidup sehat.
makan ikan dan lain-lain. 105. Jadi sekarang mau didoakan apa, Pak? Doakan biar mati. Lah dari umur 40 nggak makan apa-apa kan biar pengen umur panjang. Loh sekarang dikasih panjang kenapa pengen mati? Dia bilang, istri saya udah mati, anak saya udah mati, mantu saya udah mati, saya udah mati-mati. Ya, jadi saya bilang sabar Pak, tunggu waktunya, nanti di absen. Saya berdoa tapi tidak berdoa buat dia mati. Ya, minggu depannya saya diundang ya ke ulang tahun Bu Debi, ulang tahun oma saya ya, kata seorang ibu-ibu khotbah ya, omanya Bu, masih ada, omanya ada. Sampai sana, omanya duduk di kursi umur berapa? 102 tahun. Wih, 102 tahun oma. Masih sehat. Saya tanya, oma, rahasia umur panjangnya apa? Dia jawab, minum Coca-Cola sama es batu. Saya pikir ini oma pikun pasti. Saya panggil cucunya, Bu, sini Bu. Kayaknya omanya pikun. Kenapa? Saya tanya rahasia umur panjangnya apa, dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Cucunya bilang, bener Bu Debi, itu tiap makan dari muda pasti sama Coca-Cola dan es batu. Terus dia diet apa gitu, ada minum ginseng apa-apa? Enggak, semua dimakan. Sampai 101? Iya. Jadi saya tanya, oma, mau didoakan apa sekarang? Satu saja Bu Pendeta, pengen mati. Saya ketemu orang yang umurnya 100 tahun, mintanya didoakan semua pengen. Makanya kalau berdoa umur panjang, jangan terlalu panjang-panjang. Amin saudara. Bikin susah loh. Ketemu saya minta didoakan supaya mati. Ya saya kan gak mungkin berdoa dalam nama Yesus, matilah kau. Kan gak bisa kan saudara. Ya doakan minta berkat bisa loh, doakan mati masa ada mati kau, mati. Kalau gak mati mari kita masuk ke kolam renang ibu. Ya, terus kita rendam dia agak lama di situ ya. Kita baptis 15 menit, lalu dia buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Kan ya gak bisa. Makanya kalau berdoa tuh tolong saudara, jangan terlalu minta panjang-panjang, rempong kalau gak mati-mati. Karena ternyata kematian itu juga salah satu anugerah Tuhan. Karena orang kalau gak mati-mati susah loh. Amin apa amin? Jadi ya itu tadi yang saya cuma bilang. Ya, mari kita ini jangan cuma sibuk yang kita bangun-bangun ini manusia tubuh kita. Ya, kita lupa membangun manusia jiwa nih kita. Hari ini saudara sudah tadi mendengar firman-firman. Baca satu lagi nih biar mantap saudara ya. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Saya undang para imam musik maju ke depan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 berkata begini, semoga apa? Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga apa? Roh, jiwa dan tubuhmu apa? Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat, waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita semua harus roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna tanpa cacat. Bagaimana supaya tiga ini bisa terpelihara sempurna? Rohmu dibaharui, jiwamu dibaharui oleh firman, dan tubuhmu juga pasti terpelihara, tidak hidup di dalam dosa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan pujian, jiwaku terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terseluruh, supaya ku layani
melakukan pujian ini, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, Engkau yang melihat seluruh jiwa kami malam hari ini Tuhan. Tolong berikan kami Tuhan kemampuan untuk bisa mengenali diri kami sendiri malam hari ini. Apapun kekurangan kami, apa yang perlu kami perbaharui Tuhan. Karena kami percaya dan kami tahu firman-Mu berkata, waktu Engkau datang kembali kali yang kedua, kami harus kedapatan sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kami tidak bercacat celah. Kami berdoa malam hari ini Bapa, biar kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami. Biar kuasa Roh-Mu Tuhan mengubahkan kami. Malam hari ini kami mau perkatakan kepada diri kami sendiri, kami harus berubah. Kami harus berubah. Mungkin ada yang terikat dengan amarah, dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan karakter yang buruk selama ini. Mari engkau mulai mengaku di hadapan Tuhan. Katakan, ubah aku Tuhan, ubah karakterku yang buruk, ubah semua sifat-sifat tabiat dosa yang mengikat kami hari-hari ini. Kami tidak ingin ketika Yesus datang nanti kami tidak dikenal Tuhan. Selama masih ada waktu kami bertobat. Kami mau datang di hadapan-Mu Bapa untuk memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Terima kasih telah mendengarkan khotbah bersama Liputan Rohani. Semoga di channel Liputan Rohani ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Sebelum kita berdoa, kita benar-benar bisa menerima pesan-pesan yang dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Debbie Basjir ini, sehingga kita selalu bersiap-siap dan selalu mengembangkan talenta-talenta diri dan juga membersihkan hati serta pikiran kita untuk layak dan pantas menyembah Tuhan secara utuh, sehingga kita benar-benar dikuatkan, sehingga kita benar-benar didampingi oleh Roh Kudus dalam menjalankan semua aktivitas-aktivitas keseharian kita, sampai benar-benar kita bisa memulihkan kehidupan kita, jiwa kita di dalam nama Tuhan Yesus yang sejati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menantikan kedatangan-Mu untuk yang kedua kali. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa memperbaharui diri kami menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkanlah firman-firman-Mu yang telah kami dengar melalui gembala umat-Mu bisa kami kembangkan, bisa kami telusuri terus, dan bisa kami jalankan secara terus-menerus dalam perubahan hidup kami yang sesuai dengan firman-firman yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan atas bimbingan Roh Kudus-Mu. Biarkanlah iman kami bergerak terus dan bertumbuh terus, sehingga kami bisa mewujudkan impian-impian Tuhan Yesus secara utuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber cinta kasih sejati. Amin. Terus dukung channel Liputan Rohani dengan cara subscribe, like, share, dan komen, serta tekan tombol lonceng untuk pesan-pesan dan notifikasi video-video kami yang terbaru. Tuhan Yesus memberkati.